Halo, jumpa lagi bersama Learning by Doing. Kali ini kita masuk ke materi atau bab baru, yaitu analisa ancaman malware. Mulai dari teknik serangan, pembuatan malware, dan cara mengatasi malware itu sendiri. Nah, sebelum kita mempraktikkan atau belajar lebih jauh lagi mengenai malware, di sini saya akan spill dulu materi-materi yang ada di bab ini ya. Yang pertama kita akan mengenal sebuah malware, apa itu malware, lalu jenis-jenis malware dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita akan coba belajar menganalisis sebuah malware, mulai dari misalkan malware A, B, dan C. Lalu kita akan belajar juga teknik analisa malware-nya. Nah, ini untuk misalkan malware A ini kita karena malware itu kan berbeda-beda ya cara handlingnya, jadi tekniknya pun berbeda-beda ketika kita menganalisa malware tersebut. Lalu yang terakhir kita akan coba mempraktikkan untuk membuat sebuah malware, di mana nanti kita membutuhkan virtual mesin baru untuk kita masukkan sebuah malware. Lalu cara penanganannya dan teknik analisa malware itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan mengenal dulu malware itu apa. Nah, malware ini sebenarnya singkatan ya, yaitu malicious software, di mana software itu kan adalah sebuah perangkat lunak. Nah, malicious itu kan kerjanya hanya mengganggu gitu ya. Nah, jadi si malware ini adalah sebuah perangkat lunak yang berjalan di sistem operasi kita, di mana dia itu bisa eh, mengganggu operasional komputer kita. Entah itu jadi traffic CPU kita naik, atau misalkan kita kehilangan data, terenkripsi, dan lain sebagainya. Sehingga mengganggu ketika kita menggunakan sebuah komputer atau device-device yang kita pakai gitu. Nah, si malware ini itu dia bisa bermutasi atau bisa menyebarkan malware-nya ya. Jadi misalkan dia bisa mengcopy dirinya sebanyak mungkin dan dia akan hinggap atau akan hidup di kernel-kernel atau misalkan di apa ya di sistem exe dari si sistem operasi itu sendiri gitu. Nah, jadi biasanya ada beberapa malware yang dia bisa terdeteksi ataupun dia tidak terdeteksi. Nah, contohnya misalkan ketika malware itu eh, apa mendapatkan ancaman untuk dihancurin seperti itu. Nah, si malware ini akan tidur. Jadi seolah-olah perangkat komputer kita itu tidak ada apa-apa seperti itu. Jadi tergantung dari si pembuatnya. Nah, lalu malware ini sebenarnya seperti virus ya. Jadi kayak misalkan ketika kita menginstal aplikasi-aplikasi yang memang tidak original atau aplikasi pihak ketiga ataupun misalkan kita mengklik link-link itu banyak sekali metode-metode agar malware ini masuk ke dalam perangkat komputer kita. Nah, intinya si malware ini mengganggu lah seperti itu. Dari mulai level yang biasa aja sampai dengan yang memang krusial. Nah, selanjutnya di sini kita cek ya grafik dari perkembangan malware yang ada di dunia. Itu terjadi di 2018 dan 2019 ini trafficnya tinggi banget karena mungkin kalau 2019 ketika zaman Covid kali ya. Jadi kalau misalkan orang-orang kan kerja atau sekolah atau kuliah itu menggunakan by online seperti itu. Lalu ya teman-teman bisa ngecek ya di statistika malware itu dia naik terus seperti itu. Nah, bayangkan semisal ada beberapa perusahaan yang contoh saja kita sebut beberapa bukan beberapa tahun kemarin ya, tahun baru-baru ini bank kalau nggak salah bank Syariah Indonesia atau BSI itu dia mau apa ya mendapatkan serangan yang diidentifikasi yaitu serangan malware. Selanjutnya
di sini ada, jadi si malware ini mempunyai tahapan-tahapan tersendiri nih terkait dengan serangannya atau tahapan serangan malware. Yang pertama itu ada reconnaissance. Nah, jadi reconnaissance itu dia mengumpulkan informasi atau mengenumerasi. Nah, jadi si malware ini atau si pembuat malware ini dia akan ngecek dulu nih atau mengenumerasi target-target yang memang dirasa itu adalah adalah target yang memang fix seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan belum belajar mengenai reconnaissance itu bisa dipelajari di video sebelumnya gitu atau saya sisipin di kanan atas. Nah, dimana ketika si pembuat malware atau sebut saja si attacking, dia akan mengidentifikasi dulu targetnya itu dengan menggunakan reconnaissance atau mengenumerasi. Nah, contoh misalkan ada sebuah perusahaan, nah dia akan cari tahu dulu nih kelemahan-kelemahannya itu ada di mana. Contoh misalkan, oh ternyata di networkingnya itu enggak dipasangin nggak dipasang security. Jadi malware ini bisa didistribusikan ke dalam si perangkat yang ada di perusahaan A seperti itu. Nah, setelah mengenumerasi dan atau reconnaissance sudah berhasil, maka tahapan selanjutnya yaitu initial compromise distribution atau dia akan mendistribusikan malware-malware ini sesuai dengan perintah si attacker atau yang membuat malware. Misalkan ya, kalau misalkan kita ada perusahaan yang dulu itu benar-benar ada banyak ya sebenarnya, ada banyak perusahaan yang perusahaannya tersebut itu dimasuki oleh malware jenis WannaCry ya atau Zero Exploit. Nah, jadi dia itu adalah sebuah malware di mana dia itu bisa mengenkripsi semua data-data yang ada di perangkat tersebut dengan nantinya dia bisa mengirimkan sebuah notifikasi atau pesan bahwa kalau ingin datanya balik dia harus mengirimkan atau mentransfer seperti itu ya, mentransfer uang pengganti untuk data itu bisa dibuka lagi. Nah, jadi pada tahapan kedua ini atau distribusi ini, malware ini benar-benar sangat cepat ya. Jadi ketika dia sudah menginjeksi satu perangkat atau satu server, dia bisa bermutasi sebanyak mungkin tergantung dari attackernya atau si pembuat malwarenya seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada command and control. Nah, setelah malware ini sudah berhasil didistribusikan kepada target, tahapan selanjutnya yaitu dia akan si attacker atau pembuat malware ini dia akan mengontrol malware-malware yang sudah didistribusikan. Contoh misalkan malware A ini didistribusikan ke server A, itu dia semisal hanya ingin memata-matai seperti itu, memata-matai sehingga mendapatkan akses kredensial untuk bisa masuk ke sistemnya, atau misalkan hanya mengganggu dari kerja atau kinerja sebuah server atau komputer yang sedang kita gunakan. Nah, nanti si malware ini akan mengembalikan informasi-informasi yang didapatnya ke si orang tuanya ya, atau yang mengontrol si malware ini sendiri, yaitu si attackernya. Nah, biasanya attacker ini mempunyai sebuah server, entah itu servernya fisik ataupun cloud, di mana dia bisa mengontrol malware ini kapan dimatikan, kapan dihidupkan. Ketika memang misalkan ada proses ingin menghapus sebuah malware, itu dia akan disembunyikan atau memecah diri seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah lateral movement infection. Nah, jadi yang tahapan 4 ini dia akan menginfeksi si perangkat lain yang terhubung ke dalam satu jaringan yang sama. Contoh misalkan ketika PC saya terkena malware. Lalu karena PC saya terhubung dengan PC yang lain seperti itu dengan jaringan yang sama dan tidak ada security atau
publik seperti itu, maka malware ini akan berpindah ke PC-PC yang lain gitu, ke PC-PC yang lain yang memang terhubung dengan PC yang sudah diinfeksi. Contoh saja misalkan ketika kita sakit nih, ketika kita flu, lalu kita batuk ataupun bersin, dan bersinnya itu kita menular si orang lain itu apa ya disebutnya tuh, yang di dekatnya pasti tertular gitu, karena misalkan tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak seperti itu. Nah ini pun sama ya, jadi lateral movement itu seperti itu, jadi dia akan menginfeksi ke komputer-komputer lain. Lalu yang terakhir adalah exfiltration and corruption. Nah ini kalau misalkan yang poin kelima ini tergantung dari si attacker ya, atau pembuat malwarenya. Bisa saja misalkan si malware ini hanya nge-capture atau misalkan hanya untuk memata-matai, tergantung dari si pembuatnya atau si attackernya. Nah jadi itu adalah tahapan serangan pada sebuah malware ya. Selanjutnya, nah ini adalah yang selanjutnya itu worm distribution, atau mendistribusikan sebuah malware. Nah contohnya misalkan di sini. Nah ketika PC kita sudah terindikasi atau terinfeksi worm atau malware, nah itu dia akan menyebar dengan menggunakan atau di jaringan yang sama nih. Nah jadi ketika ada PC yang terhubung ke jaringan yang sama dengan PC yang sudah diinfeksi malware, itu dia akan terinfeksi juga. Nah entah itu di jaringan yang sama menggunakan kabel ataupun menggunakan wifi ya. Nah jadi teman-teman hati-hati kalau misalkan memang wifi, ketika wifi yang dimana aja gitu ya, jadi harus hati-hati lah intinya. Nah ada di sini satu yang tidak bisa dimasuki oleh si malware, karena dia mempunyai mempunyai password yang kuat. Lalu misalkan dia mempunyai antivirus, yang dimana antivirus ini untuk memprotek si malware. Atau misalkan teman-teman sering update Windows ataupun update iOS seperti itu ya. Jadi ketika memang ada update yang resmi itu harus diupdate sebenarnya, karena dia akan meregenerasi sistem-sistem atau kernel-kernel yang berjalan di device. Nah jadi ketika device, contohnya misalkan ketika kita sakit, itu kan ketika kita ingin sembuh pasti harus minum obat seperti itu, dan ketika kita sudah sehat kita nggak mau sakit dong. Nah jadi caranya yaitu dengan misalkan olahraga, dengan makanan yang sehat. Nah itu akan meregenerasi dari kekebalan tubuh kita. Nah begitupun dengan update-update yang memang sudah disediakan. Jadi update itu sebenarnya baik ya, jadi jangan sampai teman-teman melupakan update-update seperti itu. Jadi selanjutnya ini ada jenis-jenis malware. Itu ada 6 jenis malware yang memang sampai saat ini ya yang ditemukan. Yang pertama ada ransomware. Nah jadi ransomware ini adalah sebuah malware di mana dia akan mengenkripsi sebuah data-data yang ada di device kita, di mana nanti akan si attacker ini akan mengirimkan pesan bahwa ketika memang kita ingin mengembalikan sebuah data itu, kita harus membayar tebusan seperti itu ya, membayar tebusan atau mentransfer uang sekian misalkan gitu, untuk data kita bisa dikembalikan lagi. Nah ini ransomware ini sangat sangat harus hati-hati ya. Jadi apalagi ketika teman-teman misalkan mempunyai data-data yang sifatnya privacy atau nggak bisa dipublish, itu kalau misalkan sudah kena ransomware ya udah misalkan seperti itu. Nah jadi cara mengatasinya ya kita harus benar-benar ketika kita install aplikasi itu harus benar-benar di aplikasi yang memang legal ya, atau ya intinya legal lah seperti itu.
Dan jangan lupa kita juga harus selalu membackup data-data penting ke device lain, entah itu device ataupun cloud ya, misalkan ke Google Drive dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada spyware. Nah, spyware ini adalah jenis malware di mana dia akan memata-matai kita ya. Jadi contohnya misalkan misalkan nih saya buka ini. Nah, ketika laptop atau PC saya terinfeksi spyware, itu si attacker itu tahu gitu apa yang kita lakukan sekarang. Misalkan ketika kita buka Facebook, ketika kita buka YouTube, ataupun kita sedang mengerjakan sesuatu. Dan parahnya spyware ini bisa nge-capture hal-hal yang memang ya diinginkan oleh si attackernya gitu. Jadi spyware ini bisa membuka kamera, lalu bisa ya intinya kayak seperti apa ya disebutnya, remote lah, remote dari jarak jauh. Nah, itu adalah spyware. Lalu yang ketiga ada adware. Nah, untuk adware ini sih sebenarnya tidak terlalu berbahaya, karena adware ini adalah jenis malware di mana dia akan memunculkan iklan-iklan ya. Kalau misalkan teman-teman pernah nih ketika install aplikasi yang memang aplikasi tidak dipercaya gitu ya. Nah, ketika kita menjalankan aplikasi tersebut kan biasanya suka ada iklan-iklan. Nah, itu kan mengganggu ke kitanya. Nah, bisa jadi itu adalah malware jenis adware. Nah, sebenarnya ini nggak ganggu sih, bukan nggak ada hubungannya dengan data-data kita, cuman kita ngerasa keganggu aja dengan adanya si adware ini, karena adware ini ya fungsinya untuk memunculkan iklan gitu. Nah, iklan-iklan di sini ketika misalkan kita klik, ya si yang buat adware ini ya dapat duit lah seperti itu. Jadi per iklan, ngeklik per iklan seperti itu. Lalu yang keempat itu ada worm. Worm ini biasanya dia apa ya disebutnya? Dia itu bisa bermutasi melalui device-device yang terhubung. Contohnya misalkan ketika ketika flash disk dicolok ketika flash disk sudah teridentifikasi worm, ketika dicolok ke laptop kita, maka laptop kita akan kena juga. Lalu misalkan dicolok ke yang lain itu sama, dan seterusnya. Nah, biasanya worm ini hanya mengganggu kinerja dari, biasanya untuk apa ya, untuk mengganggu kinerja. Lalu yang kelima itu ada Trojan. Nah, Trojan ini adalah sebuah malware di mana ini, kalau Trojan itu benar-benar bisa bisa menghancurkan sistem-sistem kita ya, yang tadinya misalkan contoh ada beberapa sistem yang berjalan di kernel itu seharusnya di enable, dia akan meng-disable gitu, sehingga proses dari jalannya sistem di device itu tidak akan benar seperti itu. Nah, biasanya Trojan ini sering didapati di sebuah server. Lalu yang keenam itu adalah botnet. Nah, botnet ini mengubah PC kita menjadi menjadi zombie lah seperti itu, dimana seperti traffic naik, lalu misalkan tiba-tiba mati, atau misalkan ketika membuka aplikasi kebukanya lama, dan hal-hal yang memang terkait dengan proses kinerja, sama seperti Trojan, cuman kalau ini sih dia hanya hanya mengganggu dari segi aktivitas kita aja gitu. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe atau jenis malware. Selanjutnya, mekanisme pertahanan dari malware. Nah, ini adalah pertahanan. Jadi si malware ini mempunyai pertahanan yang bisa untuk ketika kita ingin menghancurkan malware tersebut ya. Yang pertama itu ada polymorphism, yang kedua ada metamorphism,
Yang ketiga ada berada di proses penting, dan keempat itu ada aktif hanya pada ketika ada koneksi internet, waktu tertentu, atau lingkungan tertentu. Tuh. Nah, jadi kalau yang pertama itu polymorphism itu, jadi contohnya misalkan gini, si author malware atau yang membuat malware ini, dia ketika misalkan terdeteksi gitu, nah ini akan menjadi banyak gitu. Misalkan contoh gini, ketika ada pembuat malware, misalkan malware A, nah jadi author ini membuat satu malware nih, satu malware dengan nama malware A misalkan gitu. Nah, nanti ketika si malware ini sudah eh, terinstall di device kita, dia akan menjadi banyak gitu, karena mungkin apa ya disebutnya, untuk menghindari deteksi-deteksi dari si malware detection. Nah, makanya dia akan membelah diri, seperti membelah diri menjadi misalkan malware A1, malware A2, malware A3, dan seterusnya. Nah, itu adalah polymorphism. Dia akan memperbanyak diri untuk menghindari dari deteksi malware. Nah, yang kedua itu metamorphism. Nah, kalau metamorphism ini perbedaannya yaitu si autornya atau pembuat malwarenya itu membuat satu buah malware, tetapi dia akan eh, apa ya? Tetapi malware ini akan berubah sendiri fiturnya gitu. Contoh nih, ketika malware ini sudah terinstall di PC kita, nah dia akan berubah fiturnya, yang tadinya misalkan fiturnya A menjadi B, tergantung dari kondisi si pembuat atau author malwarenya. Nah, bisa aja misalkan itu kan, jadi ketika memang malware dengan metamorphism ini, itu pertamanya itu nggak berbahaya, tapi kalau misalkan sudah diinstal, nah dia baru akan membuat sebuah fitur-fitur yang berbeda-beda. Bisa aja misalkan fiturnya menjadi trojan, menjadi spyware, menjadi ransomware, seperti itu. Nah, jadi bedanya polymorphism dan metamorphism. Lalu yang ketiga itu berada di proses penting. Nah, untuk mekanisme yang ketiga ini cukup ribet sih sebenarnya. Jadi contohnya misalkan ketika malware ini sudah terinstall di device kita atau di PC kita, dia akan masuk ke dalam sebuah sistem yang memang penting. Contoh nih di Windows. Di Windows itu ada yang namanya sistem yang memang by default itu sudah enable ya, atau sudah aktif, dan nggak diaktifin seperti itu. Nah, bisa jadi si malware ini ketika sudah terinstall dia akan menonaktifkan atau mendisable kernel-kernel atau sistem-sistem yang berjalan itu menjadi nggak aktif. Nah, yang akhirnya mengakibatkan ya PC kita bisa bisa di handling oleh si autornya atau pembuat malwarenya. Lalu yang keempat itu aktif hanya pada yang pertama itu ada koneksi internet. Contoh nih malware, misalkan malware A ini dia aktif ketika memang mempunyai koneksi internet. Nah, biasanya si autor atau pembuat malware ini ketika memang ingin menganalisa si target, itu harus mempunyai koneksi internet nih targetnya, baru si malware ini aktif. Lalu yang kedua, waktu tertentu. Nah, contoh misalkan waktu tertentu ini, semisal kita ingin nge-scan malware ini supaya bersih dari PC kita. Nah, malware ini pasti akan tidur supaya dia tidak terdeteksi atau anti deteksi. Yang ketiga, lingkungan tertentu. Nah, lingkungan tertentu ini ya contohnya misalkan ketika eh, apa ya disebutnya tuh, ketika dia berada di sebuah lingkungan-lingkungan yang memang menurut autornya penting, nah dia akan aktif gitu.
Nah, ini adalah mekanisme pertahanan dari si malware. Jadi mekanisme anti deteksi ya. Selanjutnya apa lagi? Oh, udah selesai. Jadi ini adalah chapter baru dari malware ya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan teknik analisa dari malware itu sendiri. Nah, mungkin itu aja materi dari saya untuk materi di chapter baru. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih aware lagi terkait dengan malware-malware yang memang bisa jadi bisa jadi merusak atau mengganggu dari device yang kita gunakan. Jadi segitu aja, see you next time and thank you.